Tiga, dua, satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sobat Ngobat, kita ketemu dalam acara obrolan santai dengan Ustadz Hafi Aden. Sebenarnya beliau tidak mau katakan Ustadz atau sebutan Ustadz, pengen cukup Hafi aja. Hafi itu sebenarnya istilah yang ada di Jawa Barat, Hafi gitu ya, atau yang namanya akang atau apa ya, sudah Ustadz ya. Ya, tapi ini akan lebih akrab lagi dikatakan atau disebut dengan Hafi. Nah, beliau adalah salah satu mubalik muda yang dimiliki oleh Pondok Pesantren Suryalaya, yaitu di Tarekat Qadriyah Naksabandia. Nah, kita akan bincang-bincang dengan beliau tentang pengalaman beliau dan apa sih sebetulnya masa belajar tarekat di Tarekat Qadriyah Naksabandia, apa sih yang menjadi pengalaman, kemudian apa sebetulnya manfaat untuk diri sendiri dan lingkungannya. Kita akan sama-sama dengarkan beliau bagaimana dan kenapa ya bisa masuk ke tarekat. Nah, ini lebih menitik beratkan pada aspek aspek rohaninya ya, atau lebih menitik beratkan pada aspek filosofinya ya. Mengapa dan bagaimana sih sebetulnya akan masuk ke dunia tarekat Qadriyah semuanya. Nah, kemudian bagaimana refleksinya ini pemahaman diri, kemudian evaluasi diri terkait dengan pelaksanaan ajaran-ajaran yang sudah diberikan oleh guru mursyid kita yang terkait dengan tarekat Qadriyah. Baik, sobat Obat ya, kita akan langsung aja bertanya pada beliau. Ustadz ya, atau sorry ya, Api ya, nanti aja ya. Siap. Sudah berapa lamakah Api bisa lebih memperdalam lagi terkait dengan tarekat yang ada, khususnya tarekat Qadriyah Naksabandia. Dari sisi pengalaman, kemudian apa sih sebetulnya yang dirasakan, karena berbicara tarekat itu rasa sebenarnya ya. Kalau rasanya pahit ya pahit, manis ya manis gitu kan ya. Kalau manis ya kita nikmat gitu kan. Kalau pahit, kalau memang itu pahit, harus juga dinikmati oleh kita. Seperti banyak kopi pahit dan kopi manis ya kan ya. Orang suka kopi manis teruskan, orang suka kopi pahit teruskan. Sebab kalau kita mesti cicip tarekat teruskan walaupun itu pahit, karena ada orang yang diri kita ya. Nah, bagaimana pengalaman Api hari ini di dunia ataupun mendalam tentang tarekat Qadriyah Naksabandia? Silakan Anda. Ya, alhamdulillah. Saya bisa silaturahmi ke LDPKN Tangerang ya, sama Pak Asep ya, Ketua LDPKN Tangerang saya. Belajar dari saya masuk Toriko itu Pak, itu bermula dari ketidaksenangan dengan Toriko. Oh, awalnya tidak senang gitu ya? Awalnya nggak senang. Basic saya dulu memang di pesantren itu. Dan tabu ya, Toriko itu tabu. Dianggapnya Toriko itu adalah ilmu yang untuk kita kalangan santri itu, kalangan orang-orang yang itu dianggapnya tidak akan mampu. Kelasan kita, kelasan dianggap berat gitu ya, betul. Berat untuk akhirnya doktrin itu masuklah ke dalam diri saya. Sehingga banyak orang, saya sebelum berumah tangga dulu banyak orang yang ngajak Toriko. Cuman karena udah doktrin masuk itu ya, jadi kita nggak pernah mau untuk belajar itu. Karena takut takut ya. Nah, saya itu belajar Toriko Pak, istilahnya kalau secara ini dipaksa secara rohani. Saya mulanya berumah tangga kurang lebih 1 tahun, saya diberi musibah. Terus saya travel. Saya travel ya. Saya dari 2011 saya di travel itu, alhamdulillah membimbing jamaah itu. Cuman dari tahun 2017 saya kena musibah Pak. Kena musibah, saya kerugian 700 juta. Harus mengembalikan uang jamaah yang tertipu oleh travel saya, dan dulu saya bukan pemiliknya, saya cuma agent ada sih. Nah, dari situ saya istilahnya mencari guru, tapi gurunya bukan guru tarekat. Gitu. Bagaimana caranya supaya ini utang saya bisa terlunasi lagi ya? Ya. Iya, panjang ceritanya saya dapat guru, saya dapat
ilmu, saya riado, saya puasa, dapat lagi usaha Pak. Maju saya usaha di bidang pakaian. Pakaian maju, saya udah mulai nyicil jamaah. Nah, tahun 2020 itu kan ada COVID. Ya. Ya. Nah, dari COVID itu saya bangkrut lagi usaha. Nah, itu tambah lagi kan pusing saya. Nah, pada saat itu saya melanur tengah malam itu. Saya suka scroll YouTube, tapi saya belum pernah saya buka kajian. Oh iya. Nah, tiba-tiba muncul itu kajian Al-Hikam. Al-Hikam di situ yang menjelaskannya adalah Kiai Haji Muhammad Bakit yang dari Kalimantan. Ya. Di situ saya mendengar kalam beliau itu begini. Dinamikan itu man lam yukbil bi mulati patil ihsan Uyida ilahi bisa hasil intihan. Jadi barang siapa yang tidak mendekat kepada Allah dengan karunia Allah, dengan lemah lembutnya karunia Allah, maka dia akan diseret untuk mendekat kepada Allah dengan berbagai macam ujian, dengan berbagai macam masalah. Itu masuk ke dalam hati saya. Wah, saya ini banyak masalah ya Pak. Berarti ini Allah sedang menarik saya untuk mendekat kepada Allah. Tapi selama ini saya belum mendekat kepada Allah, belum mengenal kepada Allah. Nah, nggak lama kemudian saya mendengar beliau menyampaikan tentang masalah talqin dzikir. Nah, dari situlah saya mendapatkan talqin dzikir melalui online, Pak, melalui YouTube. Itu YouTube-nya 2017, tapi saya dapatnya 2020. Tapi saya rasakan itu luar biasa Pak, walaupun hanya melalui online. Oh, dikirnya di mulai online itu karena tidak tahuan itu. Tidak tahuan. Itu saya dengar di dalam YouTube tapi pakai headset itu nangis. Nah, lalu saya keluarlah konsultasi kepada seorang teman kebetulan saya juga. Pak, saya ingin tahu bukan saya pernah dengar kajian itu luar biasa. Saya mau terbang ke sana ke Kalimantan, kebetulan masa itu saya masih pegang uang lah buat terbang ke sana gitu. Nah, beliau mengarahkan jangan jauh-jauh. Kalau mau belajar dikit, datangkan ke dalam. Nah, kebetulan waktu itu saya punya mobil. Mobil ini saya sudah mau ditarik leasing Pak. Ya, banyak material datang ke rumah. Saya minta bantuan LBH agar ini mobil jangan dulu ditarik. Saya minta bantuan ke LBH, tampangnya Pak kayak bapak. Emang dia serem, pakai rantai gelang rantai, palu. Ya, gaya ini gitu. Pas saya bicara tentang masalah urusan mobil, dia malah cerita dikir Pak. Cerita tentang dunia mah, Kang. Nanti diikutin. Yang penting hati kamu tuh benerin. Saya hebat banget gitu ya. Johirnya seperti preman, tapi batinnya luar biasa. Ternyata beliau adalah salah satu saudara dari Koda Pangsa Kiai di AA. Fakil Taki. Tuh, akhirnya saya kedutaan begitu. Udah. Kalau kamu mau, saya ajak kamu ke Surya Raya, cabangnya ada di dapatlah saya diarah ke sana oleh beliau ke Ciranjang langsung ke rumahnya Pangsa Kiai AA dan ditalkin di kamarnya itu luar biasa. Jadi hikmahnya adalah ketika saya belajar tauhid ini bermula dari ketidaksukaan, lalu Allah berikan saya ujian, hingga saya menemukan inilah hikmah yang luar biasa ketika saya belajar tauhid. Ternyata didapatinya musibah yang dulu dianggap pahit, sekarang buahnya manis. Itulah hikmah dalam saya belajar tauhid. Alhamdulillah. Jadi kita intinya tadi kita jangan hanya melihat luar, tapi ternyata batinnya sesuai dengan tema kita yaitu obat ya. Obat itu ngobrol batin. Ya. Jadi tadi ada satu hal yang bisa membuatkan satu jalan bahwa ada seseorang yang mau ngambil dengan gaya preman dan sebagainya, tetapi dia akan berbicara di sana batin itu ini sesuai dengan apa yang menjadi obrolan kita. Ustaz, begini ya, kalau kita melihat sekarang ya di dunia modern, ya Ustaz kan tadi sudah mempelajari, apalagi basic Ustaz sendiri, aku sendiri ya sudah ada dasar-dasar yang kuat di pesantren. Nah ini kembali pada pembelajaran torekat, ya. Ini kan sebetulnya penyambungan dari syariat ke torekat lebih mendekat lagi gitu, jalur lagi. Tetapi banyak tadi katakan Ustaz sendiri bahwa
saya belajar tarekat sebetulnya menurut keterangan orang-orang sangat berat untuk melaksanakan amaliannya. Nah, sebetulnya konsep beratnya itu sih dari mana, Ustaz? Dikatakan orang itu berat gitu kan, sehingga orang mau belajar tarekatnya susah. Ketakutan, gimana bisa dijelaskan, Ustaz? Jadi ketika kita mendapatkan informasi mengenai toriko, memang beberapa toriko itu istilah dalam ilmu fikih itu tergantung kita mengambil toriko yang mana, Pak. Memang ada toriko yang berat, dia harus umur 40 tahun dulu, harus ahli ngaji dulu, ya, harus matang dulu syariatnya. Itu ada di beberapa toriko. Nah, di toriko yang saya jalani itu ternyata sangat mudah. Dan itu tidak dianjurkan oleh penguasa Abah Anom sebagai muslim kita harus ahli ngaji dulu, harus 40 tahun dulu. Karena di beliau itu adalah bagaimana mereka itu akhir hayatnya itu bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Yang penting dia mau belajar zikir terlebih dahulu. Ya, betul. Artinya apa? Ketika dia sudah mau merasakan zikir, nanti juga apa yang dianggap berat itu akan ringan, Pak. Berat itu bermula dari asumsi yang ketidaktahuan diri kita mendengarkan ucapan dari orang yang tak tahu. Biasanya itu. Sehingga harus sugesti. Sugesti. Pas saya jalani ini itu ternyata yang sama saja. Seperti saya dulu menjalankan riyadhah puasa itu lebih berat makan, Pak. Ada riyadhah puasa selama 40 hari nggak boleh makan nasi ya, nggak boleh tidur malam. Ternyata di toriko kita ada, bahkan lebih ringan saya bilang, gitu ya. Nggak harus diwajibkan kan, di toriko kita nggak ada istilah dia masuk toriko harus berpuasa, harus berholwat. Kita cukup mengadakan hafal batin dan ujilah batin. Itulah, Pak. Makanya saya dapat keterangan dari kitab Pengar Sahabat, yaitu dalam kitab Miftahus Sudur. Jadi untuk di dalam toriko kita khususnya itu bagi ahli dunia, bagi pejabat, bagi pencari nafkah, ya itu bukan sebuah halangan. Mereka boleh belajar talqin zikir karena untuk sejak tabaruk, mengalap berkah di dalam toriko kita, karena yang sudah dijalani riyadhah itu semua zahir batin berbentuk kita. Jadi kita cukup mengambil tabaruk, mengambil berkah daripada guru kita. Abang itu sudah meringankan toriko kita. Saya pernah cerita dari para mubalik Suryalaya bahwa ketika Abang mengemban amanah untuk dijadikan mursyid dari penguasa Abah Sepuh, beliau meminta kepada Allah untuk bisa meringankan toriko yang dijalani oleh penguasa Abah Anom. Di akhir zaman ini akan kesulitan orang belajar toriko, beda lagi dengan zamannya Abah Sepuh. Maka datanglah satu ibaratnya ilham atau ilafah yang memperbolehkan oleh Allah, silakan torikohnya diringankan dengan catatan harus ditebus diridhoi oleh Abah, yaitu selama 3 tahun setengah tidak makan, tidak tidur. Artinya Abah kholwat secara zahir dan batin untuk meringankan torikoh kita. Makanya kita tidak diwajibkan tuh ada puasa, ada ibadah zahir. Kita tuh mudah, alhamdulillah. Saya sangat bersyukur. Betul ya. Begitu cintanya ya. Yang tidak mau memberatkan murid-muridnya, sehingga Abah sendiri yang mengemban beratnya tanggung jawab kepada murid-muridnya nanti ya. Nah itu. Jadi kalau istilah ini di dalam istilah makanan analoginya, Abah tuh yang menyiapkan bumbunya, yang menyiapkan apanya, yang masaknya, apa. Iwan itu tinggal makan aja. Analogi seperti yang ringannya ya. Baik. Jadi itu Sobat Kopi ya. Sebetulnya di dalam tarekat itu, menjalankan tarekat itu tidak ada istilah berat sebetulnya. Sobat Sobat ya, tidak ada istilah berat. Tetapi bagaimana kita menyikapinya, dan jangan sekali-kali terpengaruh dengan hal-hal yang dikatakan bahwa tarekat itu berat. Tidak sama sekali. Ya, supaya kembali lagi semua pada niat yang batin kita apa mau atau tidak, gitu kan ya. Karena tarekat itu lebih menitik beratkan itu tadi di tarekat Toledian Nasabah lebih menitik beratkan bagaimana penamalan zikir ya, dengan lapan la dan bagaimana kita bisa masuk ke dalam hati kita, yaitu dengan zikir kopi yang tidak terputus, yang bersambung putus sambung, sehingga
ada istilah bahwa belajar dikir di kolega dia tua, belajar di sebulan. Nah, mutu kobra antar mutu. Iya, Mati engkau sebelum peringati krisis. ya, ada salah satu ikhwan kita juga, ya, kali yang kemarin meninggal. Pada saat di rumah sakit, ya, jam 11 saya dari salah satu. Kata perawat, silakan Bapak untuk berdoa dan bukti tinggi. Pada bangsa kita tuh, Oh gitu? iya, silakan Pak untuk tinggi. Jadi zikir, saya katakan, ya, bila sudah punya pegangan di musuh kita. Ketika saya katakan, jangan putus hobi, langsung jarinya bergerak. Hobi terus ya, iya. Hobi. Jadi ini satu pembelajaran buat kita, ya. Dan saya menyaksikan langsung ketika saya katakan jangan putus hobi terus. Ya, alhamdulillah secara lahir gitu kan, ya, meninggalnya dan keadaan mulai pada. Nah, kembali Ustaz ya, tadi katakan tadi tarekat itu berat. Nah, sekarang di penghujung akhir tahun di 2025, ya, tentunya kita akan lebih menitik beratkan pada refleksi spiritual, bagaimana kita bisa mengevaluasi diri ya untuk bersyukur gitu kan. Ya. Nah, bagaimana menurut Ustaz terkait dengan apakah tarekat itu bisa membantu seseorang untuk mengenali diri sendiri? Ya, ya. Kira-kira arahnya ke sana itu bagaimana nih supaya tarekat itu lebih menitik beratkan pada mengenali diri sendiri sehingga bisa mengenal Allah. Ya, itu bagaimana Ustaz? Ya. Jadi tarekat itu adalah wadah atau sekolah rohani ibaratnya, untuk dia bisa meneruskan jenjang pendidikan rohani kepada pendidikan selanjutnya. Nah, kalau kita boleh analogikan, tarekat itu ibarat sekolah sanawiyah. Syariat itu ibarat MI, madrasah ibtidaiyah. Ya. Nah, hakikat itu diibaratkan seperti madrasah aliyah. Nah, makrifat itu perguruan tinggi puncak daripada pendidikan yang akan kita dapatkan. Jadi tanpa kita belajar tarekat yang muktabar, yang dibawa bimbingan seorang mursyid yang kamil atau mursyid yang besar dan tersambung jelas kepada baginda Rasul, itu akan kesulitan. Makanya mengevaluasi kehidupan kita, apalagi kita di akhir tahun ini, supaya kita bisa mendapatkan perbaikan baik zahir maupun batin, harus ada peningkatan pendidikan, Pak. Ya. Pendidikan rohani, dari mana kita belajar syariat, tidak cukup untuk bisa menyampaikan kepada Allah tanpa adanya tarekat. Karena Allah itu zahir dan batin. Allah itu maha zahir, artinya apa? Untuk mencapai Allah yang maha zahir, ya kita menjalankan segala ibadah yang zahir, yang diatur oleh ilmu syariat. Allah itu maha batin. Nah, untuk mencapai kepada Allah yang maha batin itu harus ada hakikat. Nah, untuk mencapai kepada hakikat itu ada jembatannya. Antara syariat dengan hakikat ada jembatannya. Namanya tarekat. Nah, dengan begitulah nanti kita akan mampu mengenal Allah, mampu kita selalu hati mengingat Allah. Itu kan tujuan hati kita itu seperti itu kan. Hati ini Pak, kalau tidak ada isi Allah, artinya tidak mengingat Allah, maka yang datang adalah goflah. Nah, ketika goflah, maka hati akan dikuasai oleh syahwat nafsu. Syahwat nafsu akan diprovokasi oleh setan. Nah, kenapa kita kehidupan ini banyak masalah, ya stres, ya apalagi malas beribadah, itu karena hati kita sudah terkontaminasi dengan penyakit-penyakit yang sudah mendarah daging. Nah, dengan tarekat itulah ketika kita sudah mendapatkan talqin dzikir daripada guru musyid kita, baik secara langsung maupun melalui wakil talqinnya, itu adalah alat untuk mampu hati kita mengingat Allah kembali. Ya, karena hati ini dulunya sudah mengenal Allah. Waktu kita belum lahir ke dunia, Pak, kita itu sudah makrifat kepada Allah. Di alam ruh kita sudah mengenal Allah sangat dekat. Itu saya mendapatkan keterangan dalam kitab Sirul Asrar oleh Syekh Abdul Qadir Jailani. Di dalam Muqaddimah beliau mengatakan kita itu sudah bermakrifat. Dalilnya di dalam Al-Quran, Allah bertanya, alastu birabbikum, wahai ruh,
bukankah aku Tuhan kalian? Qalu bala syahidna. Lalu kita menjawab sih, betul lah Tuhan kami. Kami melihat sendiri Tuhan kami. Sudah bermarifat, Pak, sudah berinteraksi, sudah bermusyahadah. Datang ke dunia, kita menjadi goflah. Kenapa goflah? Karena kita terkontaminasi ruh ini dengan jasa, dengan daging, dengan darah, dengan nafsu-nafsu. Maka tarekat inilah jalan bagaimana supaya kita bisa mengenal Allah lagi seperti dahulu kala waktu kita ada di dalam laut. Ya. Yang waktu kita sedang dilahirkan di dunia. Inilah pentingnya kita belajar contoh, karena inti kita hidup di dunia ini adalah untuk maribat lagi. Mama walaupun zina wal insa ila lihat dulu. Allah berfirman dalam surat Ad-Dariyat ayat 5. Tidaklah Allah jadikan jin manusia, tidaklah aku jadikan jin dan manusia tercari untuk beribadah kepada. Di dalam beberapa tafsir, Ibnu Nawawi, tafsir Ibnu Katsir, tafsir Ibnu Abbas, dan di dalam Tafsir Asrar, bahkan di dalam kitab pengasah akhlak, Tafsir itu ada tafsirnya lihat ini. Itu untuk ma'rifat kepada Allah. Nah, itulah kita belajar thariqah adalah untuk menyempurnakan syariat, mencapai kepada hakikat, puncaknya adalah ma'rifat, wasilahnya adalah arifat. Dari berarti tadi yang dikatakan ya, hubungan antara tarekat dengan pencapaian ma'rifat itu intinya itu. Jadi itu sobat obat ya, tadi kita mendapatkan satu pencerahan bagaimana kita bisa memaknai arti tarekat dalam pencapaian ma'rifat yang tadi. Jadi tarekat itu merupakan satu jembatan sampai penghubung yang masuk ke dalam tadi kemana kita yang dari sobat Muhammad ya, ini sebetulnya perjumpaan perjalanan kita ya, mudah-mudahan ini akan terus berlanjut. Amin. Ya, bahwa di dalam syiar tentang tarekat ini jangan menjadikan sesuatu hal yang ya, betul, sesuatu hal yang berat, tetapi bagaimana kita bisa memaknai ini untuk bisa mempelajari tarekat yang lebih dalam lagi, ya, supaya ada penyempurnaan dari mulai fikih, tauhid dan tarekat. Ya, penyempurnaan tiga itu akan lebih berarti ketika kita bisa menjalankan itu. Ya. Karena dalam kehidupan itu biasanya bisa ada tiga nih, bukan dua. Apa ya? Ada niat, ucap dan lambang. Ada iman, Islam dan ihsan. Ya. Ada hari kemarin, hari sekarang dan hari esok. Kita dilahirkan dari mana? Sekarang ada di mana? Terus mau kemana? Tiga segitiga ya Ustaz ya. Nah, dari memaknai itu tentunya sobat obat ya, kita harus banyak-banyak sama-sama belajar dalam tarekat kita agar nanti di akhir hayat kita bisa mengucapkan la ilaha illallah tanpa untuk dibimbing lagi, karena kita sudah terbimbing dan sudah terbiasa dengan mengucapkan la ilaha illallah. Gitu ya Ustaz ya. Nah ini sebagai penutup Ustaz ya, ini kita udah hampir 30 menit ya, sebenarnya kita masih asik nih ngobrol tentang tarekat, karena kadang-kadang kita berbicara tarekat itu bagi yang awam itu, wah janganlah berat, ngapain belajar itu ya. Nah sekarang bagaimana pandangan tarekat ya, pandangan tarekat memandang dunia dalam kehidupan sehari-hari ini? Iya, implementasi gimana sih sebetulnya gitu kan? Justru Pak, kalau kehidupan dunia dalam pencarian nafkah, penggunaan harta, ya, menasurkan harta itu kan tanpa kita belajar tarekat itu akan semeraut. Ada usaha kita tidak memperhatikan hal-hal seperti yang Ustaz alami tadi ya. Ya, dan menurut saya untuk belajar tarekat itu kita berusaha itu tidak, istilahnya tidak warok itu tidak apik. Kadang kita mencari keuntungan, bagaimana mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya, atau mengambil pinjaman yang kita tidak pedulikan riba atau enggak ya. Yang penting saya usaha aja. Nah, setelah kita belajar tarekat itu ternyata banyak pertimbangan. Dengan adanya tarekat, tarekat itu adalah istilahnya melindungi kerohanian kita agar jangan sampai melakukan hal-hal yang dimurkai oleh Allah. Nah,
belajar toriko itu implementasi dalam kehidupan sehari-hari. Di antaranya adalah usaha yang berkah. Ya. Kehidupan yang Allah berkahi, anak yang sehat, yang pintar, yang soleh, rumah tangga yang damai, ya. Usaha yang lancar dan sebagainya. Karena itu buah daripada pengawalan mereka. Kita kan banyak zikir kepada Allah. Ketika hati selalu mengingat Allah, maka Allah akan mengingat kita. Ya. Ketika hati lupa kepada Allah, maka itu kita sudah kufur kepada Allah. Ya. Ada satu hadis dari Rasul mengatakan, Ija zakartani syakartani, waja nasaitani wafalkan. Bila mana kita mengingat kata Allah, bila mana engkau mengingatku, engkau bersyukur kepada. Bila mana engkau tidak mengingatku, engkau sudah kufur kepada. Maka dalam toriko kehidupan sehari-hari kita, Pak, tanam bibit zikir yang sudah ditanamkan Al-Qur'an kita itu kan diusahakan ya dalam kita berniaga, kita selalu ingat Allah. Di kendaraan kita harus selalu ingat Allah, bahkan dalam kehidupan sehari-hari di luar ibadah, bahkan melebihi daripada luar ibadah, yaitu diutamakan pada satu ibadah, lagi sholat, lagi zikir, baca Quran dan sebagainya. Hati jangan lepas, kata sama alama mun pohon sambung pendai putus sambungkan lagi rupa ingatkan lagi ya. Jadi itu kuncinya harus selalu ingat pada Allah. Betul. Kita mengingat Allah juga. Ya. Jangan pernah melupakan Allah. Jadi jangan sampai ingatan kita lebih tinggi ingatan pada makhluk. Ya. Justru harus ingatan pada Allah lebih tinggi dan harus ada prioritasnya. Terakhir Ustadz kalau kita menyimak di kan sekarang itu banyak orang-orang selalu berlogika, betul, bicara pemikiran logika yang memang menurut dia logika dia tidak masuk dalam istilah batin gitu kan. Betul. Kita ada podcastnya ada ngobrol batin gitu kan. Nah, bagaimana sekarang terkait dengan toreka itu untuk toreka sendiri ya? Apakah kalau kita berbicara logika, apakah toreka itu bertentangan dengan logika? Alat ilmu pengetahuan sebenarnya. Nah ini kadang-kadang orang selalu menyambungkan dengan itu tuh. Biar orang-orang yang selalu berbicara logika tentang ilmu pengetahuan melihat toreka ini bagaimana tidak bertentangan atau tidak ya kan, supaya jelas saja nih pada hari ini sobat-sobat obat ini. Ya. Jadi ketika kita mau belajar toriko, kenapa banyak orang menolak? Ya. Karena logikanya dangkal. Ya, gitu. Ya. Jadi semuanya itu logis. Ada ilmiahnya. Seperti saya gambarkan tadi, Pak. Kenapa dia bisa mau meningkatkan kualitas pendidikannya dari MTS, MA sampai perguruan tinggi? Karena dia ingin menggapai tujuan yang dia harapkan. Misalkan dia ingin menjadi pejabat, kan gak mungkin dia tanpa sekolah dasar, tanpa SKP dulu ya. Nah, logikanya seperti itu, Pak. Untuk mencapai kepada Allah, itu tidak mungkin hanya sebatas mengamalkan satu ilmu syariat saja, satu ilmu saja. Pembagian Nabi pernah bersabda ketika didatangi oleh malaikat Jibril yang menyerupai manusia, beliau bertanya tentang disebutnya rukun agama. Ya. Ya, yang pertama malaikat Jibril bertanya mahwal Islam. Ya. Dijawab oleh baginda Nabi rukun Islam yang 5. Lalu malaikat Jibril bertanya lagi mahwal iman. Nah, dijawab lagi oleh baginda Nabi rukun iman yang 6. Terakhir mahwal ihsan, dijawab oleh baginda Nabi al-taqudallah kala al-tarahu wa al-taqun tarahu fa innan tiarahu. Engkau harus bisa beribadah kepada Allah seolah-olah engkau bisa memandang Allah. Itu namanya makam syahadah. Wa ilal takun tahu fa inna yaraka. Jika engkau tidak mampu memandang kepada Allah, maka rasakan itu seolah-olah dipandang, diperhatikan oleh Allah. Muraqabah. Itu ilmiahnya, Pak. Hadisnya sahih, ada di dalam kitab Bukhari Muslim, dan itu tercatat juga di dalam kitab Hadis Arba'in yang dikarang oleh Syekh Nawawi Al-Albani. Itu tidak ada orang ulama dari kalangan Ahlussunnah wal Jamaah, bahkan dari golongan luar daripada Ahlussunnah itu yang menentang hadis tersebut. Artinya apa? Untuk mencapai kepada Allah Subhanahu wa taala tidak cukup hanya mengandalkan ilmu fikih
harus disertai dengan ilmu tasawuf, harus disertai dengan ilmu tauhid. Ini yang disebut dengan rukun agama. Ibarat tripod nih yang sekarang berdiri. Ini kalau dua saja Pak, nggak akan berdiri. Agama itu tidak akan berdiri kokoh kalau tidak memiliki tiga ilmu ini. Ya. Itulah kenapa kita pentingnya belajar toriko, apalagi di akhir zaman ini Pak. Kehidupan tanpa adanya toriko, yang isinya adalah toriko itu untuk hati selalu mengingat Allah. Guru mursyid itu mengajarkan kita dengan sederhana Pak. Dapat talqin agar hati kita ingat Allah. Apakah itu salah? Justru itu akan lebih penting buat kita di kehidupan dunia, di akhir di ajal akan tiba, dan padang di alam barzah, dan di padang keuntungan tak dalam belajar itu mati kita insya Allah dalam keadaan mengucapkan la ilaha illallah sesuai dengan hadis Nabi, mata nasu bima yahsyubihi. Manusia mati itu tergantung dari kebiasaan waktu hidup kita. Kalau kebiasaan waktu hidupnya suka zikir Pak, insya Allah dalam ajal akan tiba dalam keadaan zikir. Terakhir saya mungkin akan memberikan satu statement atau satu masukan agar kita tidak menganggap lagi toriko itu tadi, tidak menganggap lagi toriko itu ada sesuatu yang berat ya. Toriko itu sesuatu yang harus usianya 40 tahun. Ya. Saya membaca kitab Mitos Sujud dari para guru mursyid kita di pasal keempat. Pasal keempat jilid 1 ya. Beliau mengatakan begini Pak, inna talqina zikra li ba'di ahli dunia. Sesungguhnya talqin zikir itu untuk sebagian ahli dunia, untuk yang senang kepada dunia ya. Min zawil manasibi wal ashrabi wal makasibi. Nah, torikoh itu atau talqin zikir itu bagi pemegang jabatan, para pejabat itu boleh bertorikoh. Orang-orang yang terpandang, yang terhormat ya. Dan wal makasibi, para pencari nafkah. Sabitun minas salafi wa mujtahidi turuki ala tariqil tabaruki wal muhasabiyati. Nah, ini pun Pak sudah terjadi. Toriko yang ahli dunia, para pejabat, para orang-orang terhormat seperti raja, pencari nafkah sudah terjadi dari zaman ulama terdahulu. Para ulama-ulama salaf dan para mujtahid toriko dengan cara mereka sekadar mengambil keberkahan, yaitu mendapatkan talqin zikir saja. Mereka mengamalkan zikirnya tanpa harus mereka khawatir, tanpa harus mereka zuhud meninggalkan dunia, tanpa harus mereka ujilah meninggalkan keluarga. Itulah toriko yang kita jalani. Maka toriko suryalaya itu toriko yang sangat sederhana dan boleh masuk di kalangan semua kalangan manusia, baik itu orang awam, ahli ilmu, ahli dunia, pejabat, pengusaha, dan lainnya. Oke. Baik, sobat obat ya, ngobatin kita sudah tahu makna dari apa yang kita bicarakan, bahwa Toriko dari Naksabandia ini tidak hanya berpikiran atau tidak selalu mengingatkan pada akhirat, tapi juga tidak meninggalkan dunia. Ya, sudah ada balance, ada dunia dicari, tapi juga tidak sama sekali meninggalkan akhiratnya. Ada seimbang, ada keseimbangan. Sehingga kalau kita tarik ke kesimpulan bahwa di dalam kehidupan ini tidak hanya cukup dengan kita belajar fikih, tetapi kita harus melengkapi dengan ada keilmuan itu mereka. Sehingga di sana ada satu bentuk penyempurnaan, tidak hanya berbicara syariat ya, betul, berbicara lebih menciptakan pada istilah mereka ada manfaat ya, setelah itu jauh saja. Mudah-mudahan pembicaraan kita, bincang-bincang kita dengan hati ada manfaatnya untuk kita semua. Pencerahan ini adalah merupakan satu syiar bagaimana kita belajar tarekat yang sebenarnya dengan hati. Di dalam pelaksanaan tarekat ini harus betul-betul kita melihat guru mursyid. Siapa yang kita anut dan siapa yang kita menjadikan satu acuan untuk bisa mengajarkan tentang tarekat ini. Jadi jangan sampai terjadi ada guru-guru mursyid yang memang tidak bisa kita pahami dan tidak kita bertanggung jawab dan tidak sampai salah guru ya. Nah,
Demikian kita jumpa lagi sobat obat ya, ngobrol bahin ini di kesempatan yang akan datang. Mudah-mudahan sekali lagi kita obrolan kita bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, silakan kita ngopi ya. Sambil nyantai, ngopi ya.